Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya, Institut Masa Depan Indonesia. Topik kita kali ini adalah atas permintaan teman-teman alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia, teman-teman jaringan aktivis pro demokrasi, dan teman-teman alumni UI Bangkit. Mereka ingin tahu bagaimana dunia politik kita saat ini dikaitkan dengan korupsi BTS, Base Transfer Station, yang melibatkan Minfo Johnny G. Plate yang merupakan menteri dari Partai Nasdem. Nah, saudara-saudara sekalian, kata orang Belanda, "Atrur kan nog sesmal om." Apa artinya? Artinya kekacauan ini bisa meningkat 6 kali lipat ke depan. Apalagi setelah Menko Polhukam yang kini menjadi PLT, Menteri Informatika, kita menggantikan Johnny G. Plate yang tersangkut kasus ini. Menurut BPKP, kerugian negara mencapai 8,03 triliun. Ini bukan jumlah yang kecil. Ini cukup besar. Tapi kita sering salah kaprah di Indonesia. Menteri adalah bagian dari kabinet dan itu merupakan pembantu presiden. Jadi Johnny G. Plate setelah diangkat oleh presiden menjadi menteri, dia tidak lagi punya kaitan dengan partainya. Maka korupsinya pada dasarnya tidak bisa dihubungkan dengan Partai Nasdem. Dia merupakan bagian dari kabinet yang kalau yang bertanggung jawab kepada presiden, maka korupsinya adalah bagian dari korupsinya pembantu presiden. Dan presiden boleh memecat dia, boleh menyerahkannya kepada aparat hukum. Ini yang seharusnya dilakukan. Seperti kata Presiden Amerika Lyndon Johnson, bahwa loyalitas saya kepada partai berhenti ketika saya menjadi presiden atau menjadi menteri. Saya menjadi bagian dari Amerika yang akan memanage Amerika. Begitu juga Johnny G. Plate. Nah, menurut Mahfud MD, ya Menko Polhukam, ini tidak berdiri sendiri. Ada 3 parpol yang tersangkut dalam kasus ini. Ya, orang langsung menghubungkannya dengan selain Partai Nasdem, di dalamnya dianggap ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan ada Gerindra di situ. Nah, ini
menjadi menarik dan menjadi sangat riskan. Karena ini menyangkut partai-partai besar yang sekarang berlaga untuk memimpin Indonesia tahun 2024 dan ke depannya. Nah, karena menurut saya ini tidak ada hubungan sebetulnya dengan partai lagi, dia ada hubungan dengan kabinet. Tapi karena dihubungkan dengan partai-partai ini, keadaannya menjadi lain. Keadaannya menjadi situasi perang. Dan kalau dikaitkan dengan perang total, ini sangat efektif membungkam partai yang mungkin sedang berpikir untuk melakukan hal-hal lain tidak sesuai dengan keinginan istana. Pada saat yang sama, dia menciptakan permusuhan baru kepada Presiden Jokowi dan timnya. Di sini riskannya kasus ini. Kita tahu bahwa dalam percaturan politik saat ini, Presiden Jokowi dan tim istana ya awalnya memang menginginkan Ganjar Pranowo diusung oleh PDIP. Dan itu berhasil menaklukkan Megawati Soekarno Putri yang selama ini menolak Ganjar dan menganggapnya sebagai empeling dan orang yang membalelu bersama Jokowi. Tapi dalam perjalanan waktu setelah mendapat tekanan kiri kanan oleh yang menggunakan lembaga survei, buzzer dan lain sebagainya, Megawati bisa diyakinkan bahwa dia harus mengusung Ganjar Pranowo. Tapi ini belum final. Karena terah Soekarno dan para pencinta Soekarno dan PDIP di dalam partai, mungkin 70% tidak menyukai Ganjar. Dan ada perlawanan diam-diam di situ yang menginginkan Puan Maharani menjadi capres atau cawapres yang diusung oleh PDIP. Ini tempat yang halal buat Puan Maharani, tapi ditelikung. Orang menganggapnya seperti itu. Dilepeh Puan Maharani untuk diberikan kepada Ganjar. Tapi perlawanan ini seperti ditangkap oleh pihak istana dan tim. Dan karena itu kemudian pihak istana melakukan pendekatan kepada Prabowo, seolah-olah mendukung Prabowo, sehingga ada getaran yang ingin melunakkan garis Puan Maharani yang sekarang menjadi oposisi yang luar biasa berwibawa di PDIP, yang sebetulnya secara hati didukung oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, di sini kasus ini menjadi menarik. Kalau bisa dibuktikan seperti didengungkan itu bahwa ada keterlibatan PDIP di situ dan Gerindra di situ, maka dua partai ini, Prabowo dan Megawati, akan ikut keinginan Jokowi dan para pendukungnya di istana. Tim ini tim yang sangat solid dan sangat kuat, sedangkan yang lain terpaksa harus menjadi pendengar, menunggu setiap gerak Jokowi. Jokowi yang menentukan semuanya. Buat saya ini sangat luar biasa. Ini melampaui kemampuan para panglima perang yang sudah terkenal. Napoleon, von Clausewitz, dan lain-lain yang sudah kita kenal. Karena penguasaan ini penguasaan yang sangat cepat dan sangat tenang. Tapi berjalan dengan luar biasa efektif. Nah, kalau kita bicara tentang korupsi, kemudian dikaitkan dengan partai, ini sebetulnya tidak relevan. Dia kaitannya dengan kabinet. Dan nanti petugas hukumlah
proses hukumlah yang menentukan siapa yang diuntungkan dari ini, dan orang-orang yang terlibat itu harus dihukum, harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Menurut Johnny Plate, yang terlibat itu para direktur perusahaan-perusahaan yang ikut dalam proyek tersebut. Ini tidak bisa dibiarkan, dan KPK dan kejaksaan harus mengejar ini, polisi harus mengejar ini, di samping mengejar orang-orang yang diuntungkan, yang mendapat keuntungan dari proyek ini lewat tangan Johnny G. Plate. Tapi tentu orang menuntut keadilan, karena sebelum itu kita sudah tahu ada kasus-kasus yang besar, yang jauh lebih besar, yang telah dilaporkan, bahkan telah dibahas dalam RDP dengan Komisi 3 DPR. Menteri Keuangan didampingi oleh Menko Polhukam Mahfud MD, yang juga sekarang ada di barisan yang akan menjalankan fungsi Menko Minfo. Nah, dalam kasus sebelumnya orang menuntut, ya ini diusut juga dong. Kalau Johnny G. Plate dari Nasdem, ya yang sudah jelas-jelas menjadi oposisi saat ini dan mencalonkan Anies Baswedan, dan ini sejak awal diketahui tidak dikehendaki oleh Presiden Joko Widodo, maka ini menjadi politis, bukan sekedar kasus hukum dan korupsi. Nah, kalau dia dihubungkan dengan partainya, Partai Nasdem, kemudian digantikan dengan, kalau juga terbukti, Gerindra dan PDIP, maka ini menjadi perang yang luar biasa, menuntut perhatian. Dan ini akan terus membesar, kecuali ada yang mengalah. Nah, pencucian duit, ya kalau parpol dihubungkan dengan itu, ada menteri yang tidak punya partai, yang dia berasal dari kaum intelektual, kampus, dan lain sebagainya. Ketika terjadi korupsi, misalnya Sri Mulyani Indrawati terlibat korupsi, maka orang tidak bisa menuntut UI, Universitas Indonesia, untuk ikut bertanggung jawab, karena dia merupakan pabrik yang menghasilkan Sri Mulyani Indrawati. Seperti Johnny G. Plate dihasilkan oleh pabrik politik Nasdem. Tidak bisa. Nah, yang kita tuntut, yang dituntut oleh masyarakat, yang dituntut oleh teman-teman Prodem, teman-teman alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia, BEM seluruh Indonesia, alumni UI Bangkit, adalah diusutnya kasus pencucian duit 349 triliun di Kementerian Keuangan yang telah dibawa ke RDP dengan Komisi 3 DPR. Ini kemana jalannya? Sampai mana kasus ini? Kemudian ada penyeludupan emas senilai 189 triliun yang sudah dilaporkan PPATK tahun 2020. Dan sebelumnya hal yang sama terjadi senilai 180 triliun tahun 2017. Ini belum diusut. Malah kemudian dengan sebuah akrobat politik, Mahfud MD kemudian ingin membuat satgas untuk kasus ini. Sesuatu yang tidak perlu. Karena ini sudah jelas, pelakunya sudah jelas, ada 300 sekian, ada 400 sekian yang seperti dilaporkan oleh Kementerian Keuangan, oleh Bea Cukai dan lain sebagainya. Ini harus diusut. Menterinya harus diusut. Pertama ini Jokowi harus perlu memberi izin kepada KPK atau kepada Jaksa Agung untuk pertama kali mengusut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kemudian Dirjen Pajaknya, kemudian semua kasus pajak yang membuat pajak-pajak kita yang sudah luar biasa ditariknya itu, bahkan mau menarik lagi pajak pendidikan dan sembako,
dipakai hidup mewah oleh orang-orang ini harus diusut dan harus mendapat hukuman berat. Karena rakyat menjadi berat hukumannya setelah itu dimakan. Kemudian masih ada lagi kasus penggangsiran duit yang juga telah dilaporkan oleh konsumen cerdas hukum LSM ya, yang menyangkut Menteri BUMN Erick Thohir yang menggangsir duit Telkomsel yang ada di bawah kekuasaannya untuk membeli saham GoTo senilai 6,3 triliun dan kemudian merugikan negara 3,2 triliun. Kerugian ini menjadi keuntungan buat GoTo, di mana kakaknya sendiri, Garibaldi atau Boy Thohir, berada di situ, menjadi pimpinan di situ. Maka ada unsur yang memperkaya orang lain. Nah, duet kakak beradik ini tidak bisa dibiarkan. Ini akan menjadi aib selama-lamanya. Dan nanti kalau tidak sekarang diusut, tidak sekarang ditangkap Erick Thohir dan Boy Thohir, seenggak-enggaknya dibawa dalam diproses di pengadilan untuk dibuktikan dia bersalah atau tidak. Belum tentu dia bersalah, tapi kalau tidak diusut, maka ini kesalahannya menjadi abadi di mata rakyat. Nah, saudara-saudara sekalian, kita cukupkan dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut.